pusing ya akhir-akhir ini ya. Iya. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan karena tadi saya sudah tanya-tanya ke Mbak Alia, data-data yang saya perlukan sudah saya tanyakan semua. Nah, untuk memastikan kembali kondisi dari Mbak Alia, saya perlu melakukan pemeriksaan karena ini Mbak Alia itu kan baru pernah kesini sekali ini ya, sebelumnya belum pernah kesini, jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari kepala sampai dengan kakinya. Terus tadi ada keluhan di genitalinya nggak ya? Ada. Oh, sudah ada. Karena tadi Mbak Alia juga mengeluh sering keputihan. Nanti saya juga akan memeriksa bagian genitalianya. Terus BAB-nya juga tadi udah beberapa hari ini nggak BAB ya, karena katanya kayak berbelit gitu ya. Nanti juga sekalian saya cek untuk kondisi anusnya seperti apa. Payudaranya nyeri Bu. Payudaranya nyeri. Terus kan tadi kan Mbak Alia kan juga mengeluh katanya di payudara bagian kirinya terdapat benjolan gitu ya, kecil ya katanya ya, bisa digerakkan gitu ya. Nanti coba saya lakukan pemeriksaan juga ya di daerah payudara. Jadi nanti Mbak Alia silakan tidur di bed karena nanti akan saya lakukan pemeriksaan bagian payudara. Berarti nanti saya harus membuka pakaian bagian atasnya dan membuka beranya Mbak Alia untuk melihat saya tekan, saya raba untuk daerah benjolannya tadi yang dikeluhkan oleh Mbak Alia. Terus setelah itu saya juga akan melakukan pemeriksaan bagian genitalia. Jadi nanti silakan sebelum naik ke bed celana dalamnya sudah dilepas terlebih dahulu. Gitu Mbak Alia, berkenan? Iya, berkenan. Berkenan. Sebelum naik ke bed mungkin saya timbang dulu ya Mbak ya. Mbak Alia pegang HP atau apa di kantongnya nggak? Nggak ada ya. Silakan naik ke timbangan, hadap ke depan, lurus aja. Oke, untuk berat badannya itu 48,5 ya. Oke, silakan turun Mbak. Lagi kok milih Dek. Oke, saya ukur tinggi badannya ya. Tumitnya mepet ke tembok ya Mbak ya. Bahunya juga ditempelkan ke dinding. Untuk tinggi badannya ini 154. Oke, silahkan naik ke bed. Bisa saya bantuin Mbak, ada tangganya? Oke, silahkan tiduran. Bangkang aja ya Dek, satu kaki ke sini, satu kaki ke sini. Please ya Bu. Oke. Silahkan tiduran. Kita selimutkan pasiennya. Ini nggak usah pakai sarung tangan ya, kita pakai sarung tangan. Mbak Alia, sebelum nanti saya periksa dari kepala sampai ke kaki, saya lakukan pemeriksaan untuk pemeriksaan tanda-tanda vital dulu ya. Pemeriksaan tanda-tanda vital itu terdiri dari tensi, terus nanti saya ukur nadinya, pernafasan dan juga suhunya, gitu ya. Relax saja ya Mbak ya. Nah, biasakan juga Dek untuk mengajak berkomunikasi pasien. Jadi pasiennya tak mau nang ketok. Gitu. Keluhan sering pusingnya sejak kapan Mbak? Saya 3 hari yang lalu. Sudah minum obat? Belum. Diletakkan aja nggak apa-apa. Biasanya berapa? Rendah, normal, apa sih? Sering tensi? Jarang-jarang aja kalau sakit aja. Kalau sakit aja. Kalau ada keluhan aja ya? Jadi tangan aja kan? Tensi ya. Kita pastikan dulu ya bunyi yang sebelah mana. Kadang mau ngene iki kok bunyi gitu ya. Tiba bunyinya nggak kuat, ternyata setelah diputer baru bunyi yang lebih kuat.
90/60. Pusing ya? Iya, Bu. Ini bentar ya. Saya akan periksa untuk suhu dadanya Mbak Alia ya. Silakan alkohol swabnya nanti untuk mengusap. Mbak Alia saya periksa dulu ya untuk suhunya ya. Bisa diletakkan di tengah ketiak, tangannya bisa ditekuk aja Mbak. Tekuk seperti ini. Nah, ya. Saya lakukan, saya akan periksa lihat nadinya ya. Kita lihat aja. Jadi ya. Dan saya harusnya sebelah sini sih, nggak apa ya. Kita ukur. Kita kalau mengukur nadi pakainya 2 jari ya. Kita ukur. Kalau misalkan reguler itu teratur. Bunyinya duk 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 itu kan berarti teratur. Kita hitung 30 detik aja. Nah itu susah banget 15. Tapi aja deh 30 detik ya. Kita hitung 30 detik. Misalkan 40 kali gitu ya. Terus langsung aja kita lakukan pemeriksaan untuk respirasinya. Kita nggak usah bilang ke mbaknya, karena biasanya untuk respirasi kan bisa kita atur gitu ya, bisa dilambat-lambatin atau bisa dicepet-cepetin kan gitu ya. Udah kita lakukan 30 detik keduanya itu kita lakukan pemeriksaan pernapasannya. Kita lihat kan ini terangkat, terangkat turun, kita hitung aja 30 detik berikutnya itu sambil menunggu. Enggak. Oke, untuk denyut nadinya itu teratur ya, 80 kali per menit ini. Lalu untuk pernapasannya juga nggak sesak ya Mbak ya, 18 kali per menit. Oke, selanjutnya sambil menunggu sambil menunggu termometernya, mungkin Mbak Alia bisa saya bantu untuk longgarkan kerudungnya ya. Pokoknya kita bilang saya bantu ya, walaupun tidak membantu. Tapi harusnya kita bantu gitu ya, kita bantu. Oke, setelah TTP selesai ataupun sudah, Mbak Alia mohon izin ya, saya akan memeriksa bagian kepalanya Mbak Alia ya. Kita buka dulu. Oke, untuk rambutnya warnanya hitam. Misalkan ada warnanya yang lain, boleh kita konfirmasi rambutnya diwarnain ya Mbak ya, karena kan kadang-kadang ada. Oke, untuk suhunya sudah selesai. Suhunya normal ya Mbak ya, 36,1 di lab. 36,1 ya Mbak ya, suhunya 36,8. Biar normal maksud saya. Ya, oke, suhunya normal. Saya lanjutkan ya pemeriksaannya tadi untuk bagian rambutnya bersih, tidak ada ketobe, terus warnanya juga hitam. Terus untuk permisi ya Mbak ya, saya pegang untuk mukanya, kita tekan apakah ada bengkak atau tidak. Kita tekan, permisi Mbak ya. Oke, tidak ada bengkak, tidak ada bekas lebam juga untuk di sekitar wajahnya. Terus kita lakukan pemeriksaan pada mata. Mbak Alia untuk matanya bisa hadap ke atas. Permisi ya. Oke, untuk kecantikannya memang agak sedikit pucat. Jadi punya pucat gitu ya. Tapi untuk matanya, untuk seleranya tidak kuning. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk daerah biasanya kita ada mampan deh propolis. Karena kan ini nggak perlu masuk ke instrumen maksud saya. Oke, terus saya akan melakukan pemeriksaan di hidung. Mohon maaf ya, mungkin agak sedikit nggak nyaman ya Mbak ya. Kita masukkan yang ujung ini, terus kita buka sedikit, jangan terlalu lebar untuk membukanya ya. Terus kita nggak nyala? Nyala. Ya. Bisa. Anggap aja nyala ya. Kita lakukan pemeriksaan. Oke, untuk hidungnya bersih ya, nggak ada serumen, nggak ada polip.
kontranya juga nggak hipertrofi yang sebelah sini. Oke, untuk hidungnya bersih, tidak ada serumen ya, tidak ada polip juga, dan mukanya juga tidak ada pembengkakan, tidak ada hipertrofi. Lalu setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan bagian telinga ya Mbak ya. Bisa menoleh ke sebelah kiri. Oke, untuk daerah telinganya, kalau misalkan kita perlu melihat bagian dalam, kita pakai penlightnya. Oke, untuk telinganya juga pinanya juga bagus, keras, terus kembalinya juga langsung kembali. Lalu untuk lubang telinganya juga bersih, tidak ada serumen. Nah, saat kita melakukan pemeriksaan telinga itu sekalian aja kita lakukan pemeriksaan di kelenjar limfe. Permisi Mbak ya, saya pegang sedikit. Tidak ada pembesaran di kelenjar limfe. Terus kita pegang, aduh saya takut ini ya. Ini serumnya di sini ya. Kita raba bagian vena jugularis ini sudah tidak ada pembesaran vena jugularis. Lalu di sini di bagian supra dan infraklavicula juga tidak ada pembesaran kelenjar getah ini. Ya. Tidak ada yang sakit kan Mbak saya pegang? Oke. Bisa tengok ke sebelah kanan. Oke, kita lakukan pemeriksaan yang sama ya Dek ya. Kita inspeksi telinganya, tidak ada keluhan, lalu tidak ada serumen juga untuk lubang telinganya, bersih juga, nggak ada serumen. Nyala guys. Terus kita lakukan pemeriksaan di bawah mandibularis ya, tidak ada pembesaran kelenjar limfe. Terus di daerah supra infraklavicula tidak ada pembengkakan kelenjar getah bening. Oke, sudah selesai. Lalu untuk agak sedikit menengadah Mbak, kita lakukan pemeriksaan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu kelenjar kupu-kupu. Dia besarnya sebesar jempol ini di kanan kiri leher kalian. Di sini ya. Permisi ya Mbak ya. Saya tekan bagian lehernya. Ada yang sakit? Tidak ya? Coba menolak. Oke, tidak ada yang ikut tertelan. Nah, berarti tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Oke, untuk daerah lengannya sudah. Terus untuk bibirnya juga lembab ya, nggak pecah-pecah, cuman agak sedikit pucat aja. Terus untuk bagian mulutnya, bisa minta tolong untuk membuka mulutnya. Kita lihat, kalau misalkan kurang terang kita bisa pakai penlight. Kita lihat untuk giginya tidak ada karies, tidak ada kain gigi, tidak ada gigi berlubang, lalu tidak ada gusi berdarah juga. Bisa dijulurkan untuk lidahnya Mbak. Oke, untuk lidahnya juga bersih. Terus boleh kita lakukan pemeriksaan untuk melihat tonsilnya. Kalau untuk melihat tonsilnya, Mbaknya harus membuka mulut lebar, lidahnya menjulur, dan ini ditekankan ke lidah. Gitu. Biasanya kalau kita tekankan ini ke lidah, kita pakai kasa. Kita pakai kasa steril. Ditaruh di tong spatulnya. Jadi biasanya ini sudah terbungkus kasa. Bisa menjulurkan lidah Mbak. Lidahnya keluar ya. Terus kita tekan lidahnya ini kita tekan ke bawah. Terus kita lihat apakah ada pembesaran tonsil. Oke, nggak ada tanda-tanda infeksi ya, nggak ada kemerahan dan nggak ada pembengkakan pada tonsilnya atau amandelnya. Aman ya. Oke, dimakan. Terus setelah muka selesai, muka ada yang kurang nggak? Udah ya. Terus kita lakukan pemeriksaan pada payudara. Kenapa payudaranya kamu dapetnya yang seperti ini deh? Oke, Mbak Alia, setelah saya melakukan pemeriksaan di leher, saya mau melakukan pemeriksaan di daerah payudara. Saya bantu buka untuk baju dan branya ya. Kita buka sampai sini saja. Mbak Alia bisa minta tolong untuk tangannya dua-duanya ke atas, ke belakang kepala juga apa-apa di sini. Nah, seperti itu. Soalnya kalau pantum yang satunya ada ketiaknya, jadi enak kalau kita bisa palpasi gitu loh maksud saya. Kalau ini kan harus palpasi ke anaknya gitu loh.
Lalu kita lakukan pemeriksaan palpasi. Enggak, saya stop. Lalu kita lakukan pemeriksaan palpasi dari daerah ketiaknya. Pemeriksaan palpasi pakai ini ya dek ya, jangan pakai ujung jari. Kita lakukan pemeriksaan palpasi terus sampai ke pinggir payudaranya, sampai ke bawah payudara sini gitu. Karena kalau di modul kayaknya nggak ada pemeriksaan palpasi payudara ya, ada nggak? Sebenarnya sih harusnya ada, tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau kan jarang keluhan di payudara mungkin ya kalau di remaja. Kalau misalkan tadi kok mbaknya mengeluh ada keluhan di payudara sebelah kanan ya, pura-puranya ya biar dekat sebelah kanan bu, iya kanan kanan atas gitu ya misalkan ya. Pemeriksaan payudara bisa kita lakukan dengan cara melingkar dek. Kita lakukan pemeriksaan dengan cara melingkari payudara dari luar ke dalam. Ke dalam itu maksudnya ke daerah dekat puting gitu. Jadi misalkan di sini ada benjolan gitu ya, pas kita raba, oh benjolannya di sebelah sini ya mbak ya? Iya. Ini kalau saya tekan seperti ini sakit nggak? Sakit. Oh sakit, oke. Benjolannya masih bisa digerakkan, tapi kalau misalkan saya tekan seperti ini agak sakit. Oke, coba saya cek lagi. Oke, sampai di pangkal putingnya. Oke, berarti tadi benjolannya di daerah sini nih ya mbak ya. Oke, terus kita lakukan pemeriksaan di bagian sana juga, dari ketiak terus sampai ke bawah payudara. Sama juga nanti melingkar dari luar terus ke dalam. Terus ada juga pemeriksaan dari dalam keluar kayak matahari. Matahari itu ke sana, 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 ke sana. Jadi satu-satu. Oh iya ini ya di sini ya benjolannya ya mbak ya. Terus lagi gitu. Itu dua payudara. Sudah selesai. Terus untuk pertumbuhan payudaranya juga sesuai dengan usia pertumbuhan Mbak Alia. Cukup, tangannya bisa dibawahkan. Saya bantu untuk tutupkan pakaian daerah tasnya. Terus setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan perut, perlu nggak? Oke Mbak Alia, sekalian saya periksa untuk bagian perutnya ya. Saya bantu buka untuk baju bawahnya. Ini kan ono kancing nih, jadi ini ditutup dulu. Tapi kancing bagian bawah kita bisa ke ataskan. Ya, jadi payudara itu tetap tertutup posisinya pada saat kita melakukan pemeriksaan di di perut. Oke, untuk perutnya tidak ada luka bekas operasi, belum pernah operasi ya Mbak ya? Belum. Siapa tahu ada ini kan usus buntu gitu kan? Nggak ada luka bekas operasi, tidak ada garis-garis juga, tidak ada strie pada perutnya. Terus apa lagi sih dia inspeksi perut? Itu perlusi dia. Diinspeksi apa itu kan kayaknya ya. Gitu. Oke. Karena tadi Mbak Alia juga mengeluh agak sedikit sakit ya di bagian perut bagian bawahnya. Saya tekan sedikit ya. Sakit nggak? Sedikit. Ya, sedikit. Oke, di perut bagian kanan bawah ya? Iya. Oke. Bagian sini sakit? Enggak. Enggak ya? Oke. Terus kita kalau mau melakukan perabaan kepar boleh. Kalau misalkan ada keluhan sih. Tangan sebelah kiri taruh di bawah, permisi ya mbak ya. Biasa aja. Terus tangan kanan ini meraba dari bawah sini terus ke atas sampai ke ya nggak teraba sih sebenarnya. Apakah adik-adik merasakan adanya satu pembesaran organ? Mbak, kalau saya tekan ini sakit nggak? Nggak ya, oke, nggak sakit. Terus berikutnya untuk meraba spline-nya juga seperti itu. Spline tangan kanan di bawah dan tangan kirinya meraba bagian bawah arkus costa kiri. Sakit? Enggak ya, tidak teraba adanya pembesaran organ. Tuh, terus kita boleh melakukan pemeriksaan auskultasi pada perutnya. Kita lakukan pemeriksaan auskultasi pada perut di kuadran 1, 2, 3, atau 4 boleh. Kan perut dibagi kuadran kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Kita periksa apakah ada bising usus yang terjadi karena ini tadi nggak diare ya, malah bebelen. Untuk suara bising ususnya normal 10 kali per menit gitu misalkan. Tuh, mau diperiksa 4 kuadran boleh, tapi cukup 1 juga boleh. Terus
Kembung, boleh? Oh, agak sedikit ini ya Mbak ya, apa peka karena Mbak Alia belum ya udah 3 hari ya, karena apa banyak fesesnya mungkin. Tuh untuk bagian perutnya sudah saya periksa karena tadi ada apa namanya keluhan di bagian genitalia, saya akan memeriksa bagian genitalianya ya Mbak ya. Mohon maaf saya bantu untuk mempersiapkannya. Untuk kakinya bisa ditekuk seperti ini Mbak. Nah seperti itu agak dibuka ya Mbak ya. Oke. Saya persiapkan alatnya dulu. Karena bengkok. Saya sudah pakai handskun ya Besti. Ini video-video ini nanti kalau di ini salah kira handskun. Sudah selesai. Saya lakukan pemeriksaan. Saya bersihkan dulu ya Mbak ya. Ini memang agak ada keputihannya. Saya bersihkan dulu untuk daerah kewanitaannya. Iki untuk konsumsi pribadi loh ya. Oh, sekarang aku viral, kamu tahu. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bersihkan dulu apa sayang? Mau tanya. Oh iya ganti sarung tangan. Alatnya disiapkan bersih terus steril gitu. Iya. Tapi nggak perlu pakai itu pemerintah. Yang apa nih? Ngambil ini yang di kom. Kan kita udah ganti sarung tangan steril. Itu ngambil maksudnya barangnya disiapkan itu posisi kita udah memakai sarung tangan steril Belum. Bersih dulu. berarti masih Steril tuh nanti kalau kita sudah mau mengambil kapas ini. Gitu. Jadi kita siapkan dulu bengkoknya didekatkan, ini didekatkan, dibuka dulu, terus kita ganti sarung tangan steril. Gitu ya, baru kita ambil kapasnya, kita bersihkan labia mayora kanan, labia mayora kiri, terus kita buka labia minora kanan, labia minora kiri, dari vestibulum enggak. Oke, iya ya Mbak ya, ada keputihan sedikit dan agak sedikit merah di daerah bibir vaginanya. Oke. Terus tadi saya tutup dulu, terus tadi ada keluhan di daerah anusnya. Bisa diluluskan kakinya saya bantu. Oke, bisa minta tolong. Saya lupa kok kamu nggak mengingatkan. Habis perut itu ke ekstremitas dulu. Jadi biar kita nggak gonta-ganti sarung tangan, ya, nggak apa-apa satu. Ini saya selesaikan anusnya dulu aja. Mbak bisa minta tolong untuk miring ke kiri. Kaki yang bawah lurus aja, kaki yang atas ditekuk aja, ditekuk taruh di atasnya. Terus kita buka aja, kita lihat, kita inspeksi. Coba jalan sedikit Mbak. Oke. Memang ada sedikit kayak tumbuh ya Mbak, biasanya itu kita sebutnya wasir atau hemoroid itu. Wes selesai sebenarnya, harusnya tadi ada ekstremitas. Kenapa pemeriksaan ekstremitas? Gak harus inget ke. Oke, jadi setelah tadi dari perut kita lakukan pemeriksaan di ekstremitas dulu ya. Untuk di tangannya, mohon maaf ya Mbak ya, saya buka dulu. Untuk di tangannya tidak ada luka lebam atau mungkin bekas luka. Lalu untuk jarinya juga lengkap, jari kanan ada 5, tiba-tiba gini. iya dek, jari kiri ada 5 dan tidak ada perlekatan. Terus kita periksa untuk CRT-nya. CRT-nya kembalinya cepat, kurang dari 2 detik. Oke, untuk sebelah kiri juga saya buka ya Mbak ya. Oke, tidak ada luka, tidak ada lebam, juga jari lengkap dan oke, CRT-nya juga kembali kurang dari 2 detik. Apa mah di ekstremitas gede? Varises kan bawah, yang atas. Yang atas apa mana? Baju, beda ya kita ya. Saya periksa untuk kaki bagian bawahnya ya Mbak ya. Untuk kaki bagian bawah tidak ada pembengkakan ya. Pada saat saya tekan juga tidak ada cekungan di tulang kering ataupun di punggung kakinya. Lalu, oh ya, kalau misalkan kita mau periksa varises tadi pada saat posisi miring itu kita bisa lihat sekalian ya. Gitu. Terus untuk kukunya juga CRT-nya kembalinya kurang dari 2 detik. Pernah ya Dek ya? Itu tadi yang 2 detik itu gini atau gini? Yang penting kita tekan aja kukunya, terus pingnya itu kembalinya itu cepat apa enggak? Gitu. Kalau lama berarti ada masalah dalam peredaran pembuluh darah kapiler.
Apalagi Dek, coba buka modulnya Dek, kurang apa lagi? Yang di kaki. Refleks nanti terakhir aja kalau udah duduk. Sudah? Sudah. Oke. Pemeriksaannya sudah, Mbak Alia, bisa saya bantu untuk duduk kembali. Miring dulu Mbak kalau susah. Terus silakan duduk dulu aja. Nah, saya belum apa Dek? Apa Dek? Gak apa tanya sambil kita jalan. Kadang nanti lupa kalau misalkan kita sudah terlanjur ini. Saya lakukan pemeriksaan untuk lingkar lengan atasnya ya. Jangan sebut gila, mbaknya nggak ngerti ya. Lingkar lengan atas. Tangan yang dominan kanan atau kiri yang sering digunakan? Kanan. Berarti kita periksa untuk tangan di sebelah kirinya. Kita lakukan pemeriksaan lila pada tangan yang tidak dominan dipakai. Karena biasanya kalau tangan yang dominan dipakai kan lebih besar ya, angkat-angkat misalkan ya. Permisi ya Mbak ya. Ditekuk dulu. Oke. Terus ingat ya, kita pakainya yang ini bukan yang ini ya. Ini untuk bayi yang belakang. Kita ukur 0 di pangkal bahu. Ada 33 bagi 2 berapa? 16,5. Lalu kita lingkarkan pada ukuran 16,5. Kita masukkan. Oke, untuk lilanya 23,7 ya. 23,7 masih dalam rentang normal, tapi bisa lebih banyak lagi Mbak, tangan biar tambah seger. Terus setelah itu jangan ditutup dulu. Setelah itu saya mau melakukan pemeriksaan refleks pada Mbak Alia. Relax aja. Ini nggak relax. Karena kalau relax, kalau saya lepaskan kamu jatuh. Relax aja deh. Taruh aja. Karena kosong deh. Karena enggak. Ya udah taruh aja kayak kamu itu tidur gitu loh. Wes nggak ada daya tenaganya wes. Selehno ae wes gitu loh. Jadi nanti kita letak. Kenapa kalau misalkan kalian masih ada tenaganya itu masih bisa untuk mengatur aku nggak bergerak gitu loh maksudnya. Gitu loh maksudnya. Tapi kalau misalkan ya wes lemes Dek, wes selehno awakmu gitu loh, ibarat kata kalau kamu tidur kan mau ngeneke kan ya mudun meneh kan. Iya kan? Begitu. Jadi lemes aja. Taruh aja. Terus kita pegang daerah sikunya pakai jempol. Kita temukan tendon bisepsnya. Terus yang kita ketuk itu adalah kuku kita, jempol kita. Nah, ada gerakan di lengan bagian bawah. Itu refleks bisep. Terus untuk yang tricepsnya lemes aja Mbak, taruh. Tidak tak coba bener ketimbun. Iya tangannya, karena kalau enggak ini masih tegang. Karena tangan saya belum berat. Tangan saya itu belum berat deh. Selehno ya. Karena kan coba kamu angkat tangan teman kamu. Kalau kamu merasa tanganmu berat, berarti dia menaruh tangannya di tangan saya, tangan kamu gitu loh. Pegang tangan saya. Apa enggak? Iya. Nek ngene, gak apa kan? Ya karena kamu yang menahan bebanmu sendiri gitu. Lain halnya kalau ya wes selehno wae Dek, letakkan aja tangannya gitu loh. Soalnya kalau misalkan kita mau periksa refleks ya memang ya wes taruh aja tangannya gitu loh. Ya. Terus kalau untuk yang bicep kita tangan kiri kita itu menopang lengannya. Terus tangan kanan kita untuk mengetuk daerah sikunya. Itu ya di daerah atas sikunya sini, tendon tricepsnya ini. Karena dia ada sambungan kan Dek dari atas ke bawah. Nah itu nanti yang terketuk itu yang sebelah situ nih. Gitu ya. Itu lalu untuk kaki, begitu pula untuk kaki, maaf ya. Jangan nempel di ininya bednya. Karena kalau nempel nggak bisa bergerak bebas dan ya udah taruh aja gitu loh. Jangan kaku. Nek mau goyang kayak gini dia masih kaku gitu. Gitu ya, kecuali kalau misalkan digoyang gini wes bergerak bebas gitu, maksudnya ya wes lempeng gitu loh, dia apa sih biasanya lemes gitu ya, lemes gitu, nanti bisa ini.
Oke, patella itu ini dek. Kita ketuk di daerah bawah patella sini. Itu, ya. Sorry, saya biasanya kalau patella pakainya yang besar sih. Terus biasanya saya kalau misalkan pakai patella ini tangan jangan ditaruh di sini. Ya memberi beban ya guys, ini tidak apa-apa. Gitu. Oke Mbak Alia, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Silakan turun. Saya jelaskan hasilnya di meja pemeriksaan. Gitu. Ada yang ditanyakan? Ibu, terus kan yang kemarin kita ada pemeriksaan juga buat yang kayak jantungnya. Nah, Oh iya lupa. itu bicaranya yang di Pas kita pemeriksaan di bagian dada. Oh jadi habis dari Inspeksi, pokoknya kayak di perut. Misalkan ada inspeksi, auskultasi, palpasi lakukan pada saat kita melakukan pemeriksaan di perut. Jadi termasuk di dada itu kan kita inspeksi, oh tidak ada tidak ada luka atau mungkin tidak ada kerutan atau dimple atau tidak ada tekstur seperti kulit jeruk. Itu kita inspeksi kan, terus kita lakukan palpasi tadi, oh ada benjolan di kuadran kanan atas. Terus habis itu kita lakukan auskultasi, kita periksa bunyi jantung dan paru-parunya gitu. Jadi langsung aja pada saat kamu melakukan pemeriksaan di organ itu, di bagian itu, kamu lakukan 4 pemeriksaan itu kalau memang ada pemeriksaan tersebut gitu kan. Kalau misalkan kayak pemeriksaan kepala kan nggak usah mau perkusi kan, cukup mau inspeksi sama mungkin kan palpasi aja, ya sudah inspeksi dan palpasi aja. Terus nanti di leher kan cukup inspeksi dan palpasi, ya sudah itu aja. Terus nanti di dada, dada ada beberapa pemeriksaan, ada inspeksi, ada palpasi, ada auskultasi, dan mungkin kalau memang diperlukan ada mau dengarkan bunyi pekik gitu mungkin pakai perkusi juga nggak masalah gitu. Jadi pada intinya pada saat organ tersebut atau daerah tersebut diperiksa, silakan lakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Ibu mau bertanya kan tadi pas waktu diperiksa suhu tubuh itu kan sekaligus sama denyut nadi sama pernafasan. Nah itu satu-satu gimana cara itunya, bukan? Karena nanti kalau adik-adik ujian nek siji-siji kesuwen, kamu habis waktunya untuk TTV tok gitu. Jadi tensi aja dulu boleh kok, misalkan kalian taruh termometer dulu di ketiak, terus ini taruh sini, terus nanti yang bagian tangan kananmu di tensi, itu nggak masalah juga. Tensi selesai kamu langsung ambil tangan, boleh tangan yang sebelah kanan juga nggak apa-apa, kita lakukan pemeriksaan langsung aja dek. Jadi pemeriksaan kalau bisa dilakukan secara langsung aja, nggak usah ngapa gitu gitu. Jadi habis kan sambil menunggu kan, suhu kan suwi kan, kadang-kadang kalau kita tempelkan beneran kan dia bunyinya kan lama. Jadi daripada kita membuang waktu hanya menunggu temnya bunyi, ya wes toh karo meriksa liyane gitu. Ibu kan tadi kan ibu bilang kalau kita tidak boleh menggunakan jam tangan. Nanti kalau pas waktu skill itu nanti ada penghitung nafas dan nadinya, itu apakah boleh kita menggunakan jam tangan atau sudah disediakan? Kadang ada kok Nggak dapet ibu. Oh nggak dapat. Kadang kita ada pesan jam jam gantung itu yang ditaruh. Ya boleh sih, nanti silahkan. Ya harusnya kita lepas ini soalnya kalau pas cuci tangan atau pakai HP itu nggak apa-apa. Tanyakan ke Buri ya Bu, apakah disediakan jam dinding atau jam saku di meja atau tidak. Jadi nanti biasanya kalau ada kurang-kurang alat, nanti ngebon alat sebelum ujian. Biasanya seperti itu. Jadi dicatat aja deh yang sekiranya itu kurang-kurang apa. Bu, kalian butuh jam untuk memeriksa nadi dan pernafasan, karena kan nanti kalau kita cuci tangan kan kita harus lepas jam. Itu aja bilang ke Bu. Tanya tadi kan habis genitalia yang depan, habis itu kan mau periksa anus kan Bu. Habis itu kan tadi kan miring, habis itu sekalian periksa varises ataupun yang lain di kaki. Itu berarti
centangnya masih tetap pakai Kan itu yang diinspeksi doang kalau kaki, nggak dipegang. yang kayak mencet edema nggak perlu. Oh nanti makanya saya bilang gini deh, ekstremitas itu setelah abdomen. Jadi lakukan pemeriksaan genitalia, anus itu terakhir. Jadi tadi urutannya kan kepala selesaikan dulu tuh yang ada di kepala, mata, hidung, mulut, telinga, terus ke leher selesai ke dada selesai ke abdomen selesai ke tangan selesai ke kaki selesai ke genitalia, terus baru ke anus. Gitu. Kalau misalkan tidak diperiksa genitalia dan anusnya, ya wes habis kaki, Mbak bisa miring sedikit Mbak, saya lihat kaki bagian belakangnya apakah terdapat varises atau tidak. Pernah ibu kalau genitalia sama anus itu nanti kita tetap sarung tangan yang style satu aja kan, satu agak ganti lagi. Bukan pas ujian kan kita ditimerin itu mending kita cepet tapi banyak skip atau Cepet kali bener. ditimerin Bu. Makanya adik-adik itu latihannya kamu sudah tahu nggak belum berapa lamanya waktu untuk ujian? 35 menit. Ya wes, dalam waktu 30 sampai 35 menit itu dari history taking apa langsung pemeriksaan? Story taking. Ya wes, praktek gitu loh. Praktekan kamu history taking sampai pempis itu nyampe nggak 30 menit. Kalau misalkan nggak nyampe, berarti aku diinget-inget lagi. Mau aku sing kesemet itu bagian mana? Yang terlalu lama tuh saya bagian mana gitu loh. Kalian yang bisa mengevaluasi sendiri. Oh, takon-takonku tadi tanyanya